bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nikah itu adalah bagian daripada ibadah. Nah, oleh sebab karena itulah, karena dia merupakan salah satu fungsi pernikahan itu memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menikah juga itu merupakan bagian atau separuh daripada agama. Ini disinyalir dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah untuk separuh sisanya. Jadi udah separuh agama. Ini hadis riwayat Bukhari. Baihaqi, hadis riwayat Baihaqi. Nah, oleh karena itulah pencatatan ini menjadi penting. Ya, kenapa? Ini kaitannya dengan banyak keterlibatan dokumen negara yang ini muaranya adalah nikah. Jadi pencatatan itu menjadi dasar utama. Dicapil, ya udah jelas kalau kita buat KK ya. Ini kerjanya Pak Haji Ali nih. Pasti diminta KK, diminta buku nikah. Karena judulnya aja ke kartu keluarga. Kalau keluarga itu tidak ada buku, itu keluarga apa? Pertanyaannya kan? Nah, jadi sehingga muncul dalam kata itu, kalau suami istri tidak punya buku, maka suami itu dalam statusnya adalah famili lain, gitu kan ya? Jadi numpang, istilahnya numpang kakak, suami jadi korban. Begitu sebaliknya. Untuk dokumen lainnya seperti akta kelahiran, jika tidak melampirkan buku nikah, maka yang tertuang atau yang tercatat di dalam akta nikah, akta kelahiran anak kita itu adalah ibu alias dak B ayah dan B bapak. Nah, jadi dua dokumen ini bisa dibuktikan. Belum lagi menyangkut hak waris. Nah, ini nanti ranahnya Pak Ketua. Belum lagi hak nasab untuk perwalian nikah. Nah, jadi sangat rentan sekali jika masyarakat itu tidak mempunyai buku nikah atau nikahnya tidak dicatat. Kasus-kasus nikah siri atau tidak tercatat, ini ada beberapa faktor yang melatar belakangnya. Pertama, usia di bawah aturan undang-undang, di mana Undang-Undang Nomor 16 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang nikah itu usia laki-laki yang akan menikah 19 tahun dan perempuan
berusia 19 tahun. Jadi same-same 19 tahun. Kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu dulu, sebelum ada perubahan, usia perempuan masih 16 tahun. Tapi setelah ada undang-undang perubahan, maka usia perempuan sama dengan usia laki-laki, 19 tahun. Itu satu alasan usia muda. Padahal ada solusi jika ditemui warga masyarakat kita nikah di bawah usia undang-undang, di bawah usia undang-undang tadi, adalah dispensasi pengadilan agama. Nah, nanti ketentuan atau syarat untuk dilakukannya dispensasi pengadilan nanti akan dipaparkan oleh ketua. Nah, kemudian alasan lain kenapa dilakukan nikah siri, ternyata dia nikahnya bersiri-siri, berseri-seri. Nah, ada seri 1, seri 2, seri 3, seri 4. Iya Pak I, berseri-seri, jadi nikah seri. Ini juga menjadi faktor sehingga nikah itu tidak dicatat. Padahal jika ingin nikah berseri-seri, itu solusinya juga harus ada izin dari istri seri 1, istri seri 1 dulu izinnya ya Pak PA ya, Pak Ketua. Dan itu harus di hadapan pengadilan agama. Nah, dan kata nak marahi secara hukum kalau ia dilalui. Nah, tapi kalau nikahnya diam-diam, maka hak-hak baik istri maupun anak-anaknya bagi yang nikah seri keduanya ya tidak terlindungi hukum, alias tidak bisa nak dibeli. Nah, ini kan kasihan. Nah, itu faktor yang kedua sehingga nikah siri. Bapak Ibu hadirin, banyak aja alasan lain nikah siri itu dilakukan masih dalam ikatan suami lain. Suami lamaang pergi ke tempat usaha, merantau, daan bolik-bolik, daan pulang-pulang, alias Bang Tohid, udah 7 kali lebaran, lalu istri ase kesajukan, akhirnya dah nang dapat dia yang dia nunggu apa lagi, ganti kain gabar Pak Bapak. Itu harus melalui pasar pengadilan PAG kan. Nah, nanti dengan beliau pasang itu kan berlaku karena di dalam sifat taklik itu dia jelas ada perlindungan hukum buat istri dari suaminya itu, sifat taklik. Nah, pasang kan selesai ceritanya nikah lagi. Nah, salah baru 7 lebaran, 6 bulan berturut-turut tidak beri nafkah. Batin lahir batin, dah boleh mengajukan ke pengadilan, bayar uang pengganti ewat 10.000, maka jatuhlah salah satu saya kepadanya. Itu kan dalam surat takdir. Bapak Ibu hadirin, alasan-alasan lain ya yang membelatar belakangnya warga masyarakat itu nikah siri. Nah, jadi memang faktor-faktor itulah salah satu daripada tidak tercatatnya perkawinan warga kita. Lalu kemudian alasan administrasi yang dulu
masih ada. Kan minimal begitu dulu ya, sadar dulu, menyadari bahwa memang kebutuhan kepentingan untuk status umum ini penting. Jadi rasanya ini yang elingkarkan pertama. Dan kemudian yang kedua yang saya hubungi di Sambas ini, antara pengadilan agama, Kementerian Agama ini solidnya tuh begini, bahwa Kementerian Agama dalam hal ini kepala KUA itu sangat-sangat respon terhadap status hukum, terutama hukum perkawinan di masyarakat. Jadi banyak sekali KUA yang menghadap, termasuk kepala Kemenag, yang membicarakan soal ini. Jadi mohon bantuannya bagaimana supaya tertib begitu statusnya. Bukan cuma itu, ternyata kepala dinas Dukcapil juga menyampaikan hal yang sama. Jadi memang begini, kenapa saya sebut di satker lain atau di daerah lain kami ini hanya pasif. Pasif dalam arti kalau ada yang datang baru kita layani masyarakatnya. Kalau tidak datang tentu saja tidak dipublikasikan, ya. Ayo siapa yang mau nikah begitu, gitu kan? Atau siapa yang mau cerai apalagi begitu, tidak. Nah kalau di sini justru para pejabatnya yang aktif untuk membicarakan hal ini. Tentu saja saya sebagai pimpinan di Pengadilan Agama beserta para hakim dan seluruh stakeholder yang ada menyambut baik. Kenapa? Ini lagi-lagi kesadaran hukum dari masyarakat untuk pentingnya status hukum ini saat ini. Meskipun di sisi lain Pak Kapolres, Pak Kepala dan seluruh hadirin sekalian, memang ini salah satu kabupaten yang perkara isbat nikahnya termasuk tinggi. Tahun lalu saja yang tercatat itu ada 926 perkara isbat nikah di Kabupaten Sambas. 926 itu hampir separuhnya seluruh perkara di Pengadilan Agama Sambas. Pengadilan Agama Sambas ini 2.500-an 2.500-an setahun. Kemudian ada yang miris lagi, ini agak menyamping sedikit, tapi ini berkaitan juga dengan perkawinan Pak, yaitu perkara dispensasi kawin. Di sini tuh ternyata paling tinggi se Kalimantan Barat dan termasuk tinggi secara nasional.